our lesson, I will call your name. Okay? Please listen to your name. Muhammad Zaki Mubarak. Present, Miss. Andi Nur Alfian. Present, Miss. Nur Anissa. Present, Miss. Tris Alfiani. Present, Miss. Nurul Ramadhani. Present, Miss. Milana Indrani. Present, Miss. Surya Febrian. Yes, Miss. Sumarni. Yes, Miss. Rizka Sari. Present, Miss. Nurul Nisa. Present, Miss. Andika Sapar. Present, Miss. Okay. Before we start, let's be pray together. Okay. Ada yang mau mimpin doa? Ada? Lagi, Miss. Okay. Okay. Please say. Before our lesson starts, we have to pray first. Okay, pray, start. Okay, done. Okay. Sebelum kita mulai pelajaran, kayaknya bagus kalau kita refreshing dulu. Jadi Miss punya ice breaking buat supaya semangat dulu deh buat memulai kelas. Jadi bisa akan bagi per kelompok dulu ya. Ini ice breakingnya berkelompok. Jadi Zaki dengan Alfi, Ica dengan Tri, Nuno dengan Melan, Surya dengan Marni, Rizka dengan Nisa, Andika gak punya pasangan ya? Jadi kenapa? Oh, oke. Jadi ice breaking ini untuk melatih kefokusan. Jadi tiap kelompok siapkan satu pena. Satu pena. Satu kelompok ya, satu kelompok satu pena aja. Pena aja. Ya, taruh itu. Taruh di tengah-tengahnya, taruh sini. Di tengah-tengahnya lah, di tengah-tengahnya sini. Kalau Miss bilang sikut, pegang sikut kanannya. Ya, sikut. Kalau Miss bilang sakit, pegang perutnya. Kalau Miss bilang sikat, ambil penanya. Jadi nanti kalau pesan siapa yang duluan ambil penanya, oke? Jauh banget saya. Kalau Andika sendiri bisa tapi nggak bisa bertiga ya. Kita sendiri aja. Ready nggak? Ready. Oke, kita mulai. Sakit. Sakit. Yang kalah nanti di kelompoknya ada sedikit sesuatu. Sikut. Belum ya, belum. Sikut. Sakit. Sikut. Belum. Fokus ya, fokus. Kagetin. Sikut. Sikat. Yang nggak dapat penanya, pijitin pundak temannya. Sudah relax. Jadi itu untuk fokusan ya sebelum kita start pelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang digital life. Nanti selama proses pembelajaran bisa akan membagikan kalian dalam kelompok-kelompok ya. Bisa yang tentukan ya kelompoknya. Karena nanti kita akan melakukan hal yang secara berkelompok. Oke, Miss bagi kelompoknya dulu ya. Melan dengan Surya, Nuno dengan Sumarni, Tri dengan Rizka, Nisa dengan Ica, Alfi, Andika dan Zaki bertiga. Jadi duduknya kasih sama ya, sebelah-sebelahan, oke? Cepat. Duduknya di sebelah-sebelahan. Nah, yang mundur saya di depan. Oke. Mana buku tadi? Kita jadi mahasiswa. Buku.
Kehidupan digital. Ya, betul sekali. Jadi digital itu kehidupan digital atau keseharian kita bersama dengan hal-hal yang berbentuk digital. Sebelumnya, Miss mau tanya, ini pasti udah punya HP masing-masing kan? Punya. Punya, Miss. Udah gak ada yang nebeng sama HP ortunya kan? Tidak. Kalian pasti punya akun sosial masing-masing kan? Punya. Pasti pada punya sosial media masing-masing. Nah, digital life ini adalah definisinya. Jadi kehidupan yang dipengaruhi dengan teknologi digital seperti penggunaan internet, perangkat pintar atau itu kalian punya smartphone itu namanya perangkat pintar ya. Media sosial yang kalian punya seperti Instagram, YouTube, kemudian Facebook dan aplikasi digital lainnya yang ada di smartphone kalian. Nah, selanjutnya pengaruh digital life kepada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah yang pertama komunikasi. Kemudahan komunikasi melalui media sosial, email, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram masih punya masing-masing kan. Bayangin aja kalau kita masih di zaman dulu yang kita tuh belum punya sosial media. Jadi kalau mau berkabar sama tetangga yang jauh di sana atau saudara kerabat mesti pakai surat. Nunggunya sebulan baru dapat balasannya. Sekarang kalau udah punya WhatsApp, kalau yang fast respon 1 menit langsung balas. Kalau yang slow respon ya nggak tahu sih. Kemudian pendidikan. Nah, kemarin kan sempat ada COVID ya, jadi waktu COVID itu kita banyak menggunakan digital untuk pembelajaran kita. Contohnya nih, waktu COVID kita e-learning dengan pembelajaran daring pakai Google Classroom, Zoom, dan kita pakai quizzes karena kita nggak bisa tatap muka kan, jadi kita menggunakan digital untuk pendidikan. Ya lanjut, untuk pekerjaan. Nah, di dunia kerja digital penggunaan software untuk kolaborasi jarak jauh kayak Google Drive, Microsoft Teams. Ada di sini nggak yang pernah pakai Google Dokumen? Pernah. Nah, itu kan memudahkan kita. Contohnya kita tidak harus bertemu untuk kita mengerjakan tugas. Jadi kita tuh ngerjainnya lewat online pakai Google Dokumen. Nanti sama-sama situ saling ngerjain di Google Dokumen itu kayak kita ngerjain apa gitu. Jadi ini berdampak di pekerjaan, jadi dia memudahkan. Kemudian selanjutnya ada hiburan, streaming musik, video, pasti nih anak-anak Spotify, anak-anak Netflixan ini digital itu berdampak sekali pada kehidupan sehari-hari kita di aspek hiburan. Kita menggunakan Spotify untuk dengar lagu, Netflix untuk nonton film, nonton YouTube untuk lihat tutorial masak dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih dampak positifnya dari digital life. Mempermudah akses informasi, meningkatkan produktivitas, dan mempererat hubungan sosial meski terpisah jarak. Seperti yang Miss tadi sudah bilang, jadi digital life itu memudahkan kayak udah mesti nih kalau kita mau tahu itu kabarnya saudaranya kita harus pergi ke sana naik motor, apalagi yang beda kabupaten atau beda provinsi harus naik motor 6 jam pergi ke Bulukumba. Nah, perlu sudah ada WhatsApp, kita tinggal telepon, halo bagaimana kabar di sana, baik-baik jika ada musim apa di sana. Nah, tahu tidak perlu di sana. Terus mempermudah akses informasi seperti contohnya di Instagram itu ada akun Makassar Info, kan apa-apa yang terjadi di Makassar langsung kita tuh lihat di Instagram, ternyata ada tumpahan itu minyak di depan UNM. Nah, tahu kan harus di depan UNM, ditahu gitu. Kemudian meningkatkan produktivitas. Sekarang itu banyak sekali lapangan pekerjaan yang kayak melibatkan digital life. Kayak contohnya itu kita itu membuka bisnis online tanpa harus bekerja panas-panas di luar. Dipantau saja lewat digital, lewat HP, bisa berjalan bisnis tak. Nah itu berarti meningkatkan produktivitas. Nah kemudian selain dampak positif pasti adanya dampak negatif. Yang pertama kecanduan teknologi. Ketergantungan pada perangkat digital bisa mengganggu kehidupan sosial dan kesehatan ini pasti nih. Apalagi buat anak-anak muda yang suka sekali main game, suka sekali nonton drakor yang berlebihan sampai tidak tidur berhari-hari karena begadang. Nah itu tidak baik untuk kesehatan dan tentunya kehidupan sosial. Tadi kan ini sudah bilang kalau misalnya kita itu gampang tahu kabar tak pakai media sosial. Tapi karena jejeta juga kita biasanya malas berinteraksi karena lebih asik sama jejeta sendiri. Nah itu salah satu dampak negatifnya.
Kemudian keamanan dan privasi, ancaman data pribadi yang dapat dicuri atau salah digunakan. Kalau sekarang kita itu, kalau zaman dulu kita kan biasanya kan naruh akta kelahiran apa itu berbentuk fisik gitu kan, kita print, kita taruh di map, kita simpan di lemari. Kalau sekarang itu banyak kita pakai data kita itu untuk di sosial media kita. Contohnya kita harus masukkan email kita harus masukkan contohnya kalau misalnya kita buat bank digital, itu kan informasinya kita masuk secara digital kan. Nah itu kalau misalnya kita tidak berhati-hati, data pribadinya kita tuh dicuri terus disalahgunakan. Contohnya ada yang curi data, terus dia mengaku sebagai Tri Selviani, dia pergi ke bank terus bilang saya sama Tri Selviani, ini password bank saya. Nah habis memang tak diambil. Contohnya seperti itu. Kemudian dampak sosial dan mental. Media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti kecemasan dan stres. Banyak tuh kasus-kasus kayak pembulian di sosial media sehingga itu orang tidak kuat nih, akhirnya stres, gangguan mental karena kesalahan dari sosial media itu jadi mempengaruhi ke mentalnya. Nah itu salah satu dampak negatifnya. Oke, jadi itu tadi materi tentang digital life kita pada hari ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Mau lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Jadi kan tadi Miss sudah banyak ngomongnya kan? Jadi Miss punya sebuah exercise. Dibagikan per kelompoknya, dikerjakan sama-sama ya sama kelompoknya. Nih, ini kita satu. Ini deh, nggak apa-apa bertiga. Kerjain ya, tolong. Could you explain us? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi Miss jelaskan dulu ya. Ini adalah sebuah dialog. Nah, ada di situ bolong-bolong kan dialognya? Nah, ada jawabannya. Nah, di bawah itu isi sesuai dengan yang ada di kosong itu berdasarkan kalimatnya, sesuai dengan yang kosong, kata yang hilang itu ya. Jadi diisi. Ya, contohnya misalnya ini yang di bawah ini cocok sama soal ini. Nah, itu di situ ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, silakan dikerjakan. Ini bertiga, selesai dulu. Yes, Miss. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan Miss aja ya. Kalau tanya vocabulary kah? Apa? Dibagi aja. Social media I usually scroll on Instagram and Facebook. Ini dialog yang berbicara tentang digital life. Seperti yang tadi sudah disampaikan di materinya, itu ada disebutkan di situ beberapa. Ada yang sudah? Yes. Oke, kalau sudah ditunggu dulu temannya yang belumnya. We are ready for class. Oh, thank you. Oh, itu jangan lupa ditulis ya nama kelompoknya di situ, nama-namanya di kertasnya. Yes, especially when I study such a little of my shop online. Ada yang butuh bantuan? Miss. Ya. Apa bisa? Nomor berapa itu bisa? Nomor 6. Entering itu memasukkan. Ya. Memasukkan. Ya.
Jangan lupa tulis namanya ya. Okay. Sudah? Satu menit lagi ya. Are we getting the stars or plus grade? Tentu saja akan mendapat Our is group. Our is 5. Oh, 5. 5. Wait, just like our Oke, jadi kalau bingung Miss kasih nama aja ya, kasih angka itu 1, 2, 3, 4, Sampai yang belum satu. 1, 2, 3. Udah? Udah? Sudah. Udah. Nah, sekarang yang sudah dikumpulkan dulu soalnya. Tulis apa namanya? Tulis namanya, nama kelompoknya. Yang empat. Kelompok 4. Sudah? Lagi yang sudah? Miss. Oke. Oke. Jadi tadi siapa kelompoknya yang duluan selesai? Saya. Yang mana yang belum selesai? Oke. Cheating, Surya. Give applause to all of you. Oke. Before we next, Miss mau tanya, rata-rata menghabiskan berapa jam untuk bermain gadget? 3 hours. All day. Oh, All iya. day? Except our night time. Except when touching the bath. 3? Yeah. How much? 3 hours. Just 3 hours. Okay, nice. That's She's good. That's good. I You play gadget all time, so you don't do anything. When it must. When like it is like it have to, and then yeah, I have to do it. If it's not, then I'm just laying on my bed and playing with the games. So, yang lain? How much? All day. 3 hours. So, I have to study. Kan tadi Miss sudah ngasih tahu kan kalau salah satu dari dampak negatifnya kecanduan teknologi itu dari banyaknya kita menghabiskan waktu bersama gadgetnya kita. That's not good karena kita butuh juga berinteraksi dengan orang. Kita juga butuh melepaskan sedikit sebentar dari gadgetnya kita. Walaupun itu bagus kita mendapat banyak pengetahuan, tapi kita kan juga harus berinteraksi terus kepada lingkungan kita. Oke, sekarang siapkan kertas masing-masing per grup. Just one paper. Just one paper. Ya, one paper. One paper. Oh, video. Nah. So, tugas selanjutnya adalah tiap grup membuat satu paragraf. Satu paragraf saja tentang dari apa yang kalian sudah tangkap di sini. Terserah. Ya, boleh menggunakan bahasa Inggris dan boleh menggunakan smartphone What is the kalian. question? Yes. Next one is the question. The question, not question. So Miss ask you to make a paragraph, just one paragraph each group about the digital life. So whatever you want, like you just want to write about smartphone, you want to write about the like Benefit. benefit or the pengaruh digital lives. This one paragraph. Please use your smartphone to use Google Translate if you can. Okay? Please just give 3 minutes. Please. Why on? Jangan yang susah-susah. Satu paragraf Bisa bahasa saja. Indonesia, Miss. Bahasa Inggris dulu ya. Use your smartphone. Jadi ini adalah dampak positifnya dari kita menggunakan smartphone ya. Bisa menggunakan Google Translate jika kita tidak tahu. Memudahkan kita. Just one paragraph. Digital life is definisinya betul itu buat. Just one Iya itu bisa di step ke arah definisi Miss. Yes. Okay. Yes. Okay.
Just 3 minutes. I just give you 3 minutes, yes. It's okay. Don't hard. Dan hard. Don't hard. I mean, just make a simple sentence. Just easy. Nah, It's English, man. Just easy. It's English. it's a simple paragraph. Just Like, easy. hanya 3 baris, dan itu oke. Oke. Digital life is Kehidupannya saya Make a sentence only. Siapa yang pertama kali selesai? Saya Miss. Oh, so you're done. She's from our group. She's from our group. Ditulis in one paper. Apa? Tulis one paper. Sorry Miss, I thought we just typing on Could you explain in Indonesia? Tulis aja apa yang kalian tangkap dari materi yang sudah dijelaskan, Oke. satu paragraf aja. One paragraph atau Ya, one paragraph. One paragraph consists of like 2 sentences. Please. Sudah Miss. Okay. Good. What? Any group? Who's done? Siapa yang selesai lagi? Okay. Don't have hard. Is worse? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Oke? Kasih penuh. Kasih Thanks to you. It's helping us. Biar supaya missnya bekerja yang Mama mengapa kasih is modern and you. you don't miss. Oke, done. No Miss. Public purpose. Oke. Bergaul is Oke, done, finish. Finish. Time is ends. Oke, time's up. Please. Please. You don't. Hey. Now each group read the sentence. Oh, from the group 3. Yes, thank you. Thank you. Oh, Yeah, group 1. yes, Yes, please read. Okay. Why? For our group, we Just read. digital life have some impact, negative and positive impact. Digital life is important to communicate for other people. And digital life have negative impact like use handphone or social media to listen lie down. Okay, thank you. Okay, group 3, please read. Digital life is worse if we use it too much because we have a social life in real world. So be wise when using digital life. Okay, thank you. So for each group, okay, because we just have a limited time. Now I will give you the paper tadi ya. Bisa Ica, who's this Andika Rupi, Surya, Nasir. Oke, Miss will bacakan yang benarnya ya. Tolong disimak. Jadi nomor 1 sosial media. Nomor 2 YouTube. Nomor 3 screen time. Nomor 4 wifi. Nomor 5 shop online. Nomor 6 privacy. Nomor 7 cyberbullying. Jadi semuanya benar ya tadi yang memecahkan dialog. Oke. 100. Please one group yang mau ke depan untuk mempraktikkan. Oke, 3 karena 3 duluan ya. Please quickly. Please quickly. Hey, why you take our Okay, share with your friends. Okay, please start. not my friends? Oh iya, Hi, what are you doing on your phone? Oh, I'm just checking my social media. I usually scroll through Instagram in my free time. How about you? I use my phone for watching videos on YouTube. I love streaming cooking tutorial. This one interesting. How much screen time do you usually spend in your day? Maybe around 3 hours. My parents always remind me to take a break. Some here, I try to reduce my screen time too. Do you ever feel distracted by notifications? Yes, especially when I'm studying. Sometimes I turn off my Wi-Fi to focus. That's a good idea. By the way, do you shop online? Yes, I love online shopping.
Last week I bought a new phone case. How about you? I do sometimes, but I'm always careful with my privacy when entering personal details. That's smart. My parents also taught me to avoid sharing too much personal information online. Okay. Nice. Okay. Actually, it's important to stay safe online. Have you heard about cyberbullying? Yes, it's really bad. I think we should all be kind and respectful on the internet. I agree. Let's use our gadgets for positive things like learning and connecting with friends. Okay. Thank you for group 2 because already sudah berani untuk maju dan mempraktekkan percakapan di atas. So, pelajaran pada hari ini tuh tentang digital life yang telah bisa disebutkan apa dampak negatif dan dampak positifnya. Contohnya tidak boleh terlalu banyak bermain gadget, dan kemudian kita harus melindungi data-data privasi kita di gadget, jangan sampai salah digunakan. Nah, Miss harap apa yang materi ini sudah sampaikan tadi kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari, karena Miss ngasih pengetahuan seperti ini dengan harapan supaya kalian itu menjadi generasi yang baik ke depannya. Amin. Walaupun gadget itu juga punya dampak positif untuk kita, tapi ada juga dampak negatifnya yang kalau bisa kita hindari lah. Jadi, oke, sebelum Miss tutup, Miss mau nanya ke Nisa. Nisa, tolong kasih satu kata yang Nisa tangkap hari ini dari digital life. Satu kata aja. Yang Nisa kayak, oh kata itu berpikir terus. Sosial media. Oke, thank you. Ya, sosial media ya. Oke. Sosial media. Jadi sebelum Miss menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi